Assalamualaikum teman-teman dan Dizi lovers kalian. Apa kabarnya kalian nih? Udah lama banget ya aku nggak ngupload, dan sekarang aku mau upload video alur cerita dirilis Ertugrul episode 4. Jadi mari kita saksikan. Diperlihatkan di awal episode, Sulamasya sedang memperingatkan Karatoygar untuk membebaskan putranya Gundoldu. Ia berkata kepada Karatoygar, "Kalau kau sampai menyentuh selai rambut putraku, Ertugrul akan membawa pangeran keluar dari wilayah Seljuk sehingga kau tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Bukankah itu tujuanmu dengan pasukan Templar?" Karatoygar pun tampak kaget karena Sulamasya mengetahui rencana mereka. Begitu juga dengan Titus yang ternyata bersembunyi sambil mendengar percakapan mereka. Lalu Sulamasya mengatakan bahwa jika Karatoygar membebaskan putranya, ia akan menyerahkan pangeran kepadanya. Lalu Karatoygar pun menanyakan keberadaan pangeran pada Sulamasya. Sulamasya pun menjawab bahwa mereka sedang bersama Ertugrul supaya mereka tidak melarikan diri. Jika sesuatu terjadi terhadap mereka, Sultan Alaeddin akan mengetahui semuanya karena pangeran telah menulis semua di dalam surat untuk Sultan Alaeddin, bahwa beberapa bulan mereka berada di tangan pasukan Templar, bagaimana mereka menyiksanya, bagaimana mereka tetap setia meskipun mereka menyiksanya, dan bagaimana kau bekerja sama dengan pasukan Templar. Segalanya, sekarang putuskan. Akhirnya Karatoygar setuju dengan permintaan Sulamasya. Gundoldu akan dibebaskan sedangkan Sulamasya akan ditahan sebagai tawanan untuk pertukaran dengan pangeran. Namun Gundoldu yang mengetahui itu tampak tidak setuju karena ia khawatir ayahnya akan dibunuh oleh mereka. Namun Sulamasya meminta Gundoldu untuk melakukan apa yang ia katakan untuk pergi dan kembali ke perkemahan. Sedangkan di perkemahan, anak buah Gundoldu sedang berusaha membuat kegaduhan dengan menyebarkan berita penyerangan pada karavan yang menyebabkan meninggalnya para ksatria dan rakyat yang ikut pada karavan. Sehingga para keluarga yang ditinggalkan memastikannya dengan kedatangan Hamzah yang terluka parah, lalu menyalahkan Halime dan keluarganya yang menyebabkan penyerangan karavan tersebut. Mereka pun melempari tenda yang ditempati Halime dengan batu. Halime yang berada seorang diri di dalam tenda pun tampak cemas dan ketakutan. Lalu Haime Hanem yang tampak marah datang mencoba untuk menghentikan mereka dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Lalu salah satu rakyat pun menjawab bahwa putra-putra mereka mati karena mereka. "Karavan telah diserang, jangan bilang ke kami untuk tetap tenang." Lalu dengan tegas Haime Hanem bertanya pada mereka, "Apa kalian mengabaikan tradisi dan kepala suku kalian? Kalian memalukan. Jika kalian mencoba menginjak-injak kehormatan dan tradisi, kalian pasti akan hancur suatu hari nanti." Dan dengan lantangnya Ibu Haime memperingatkan mereka bahwa siapa yang melemparkan ke tenda Halime berarti melempar batu ke arahnya juga. Siapa yang melawan mereka berarti melawannya juga. Lalu Haime Hanem masuk ke dalam tenda Halime dan mengajak Halime untuk menunggunya di tendanya. Lalu di istana Karatoygar terlihat seseorang datang dan menyampaikan pesan dari Kurdolu bahwa Ertugrul berusaha untuk menjebaknya. Sedangkan di tenda utama suku Kai, Halime, Haime Hanem, dan Aikis sedang menunggu kedatangan orang-orang yang mereka cintai pulang ke suku mereka. Tiba-tiba Selcan datang dengan amarahnya, lalu ia berkata dengan nada lantang kepada Haime Hanem, "Haime Ana, kenapa wanita jahat ini ada di sampingmu? Mereka sudah membawa masalah pada kita. Dengan alasan apa ia duduk di sini? Mengapa mereka masih ada di perkemahan ini?" Namun Haime Hanem tampak marah, tidak menyukai nada bicara Selcan padanya. Lalu ia berkata, "Beraninya kau bertanya padaku seperti itu?" Lalu ia pun mengusir Selcan dari tenda tersebut. Namun sebelum Selcan keluar dari tenda, tiba-tiba terdengar suara ramai-ramai di ruang pertemuan tenda utama. Haime Hanem pun keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan terlihat bahwa para bey sedang berdatangan. Haime Hanem pun bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian memasuki tenda kepala suku kalian?" Dan pada saat itu pun Kurdolu masuk ke dalam tenda dan menjawab kepada Haime Hanem seolah-olah ia adalah kepala suku. "Mereka ingin bertemu kepala suku Haime Ana. Aku tidak bisa menolak permintaan mereka." Dan tanpa segan pun ia duduk di tempat duduk khusus untuk kepala suku.
Dan di sisi lain, akhirnya Karatoigar dan Ertugrul pun bertemu di tempat kesepakatan mereka. Karatoigar pun langsung meminta pertukaran antara pangeran dan Sulamasya. Ketika pertukaran terjadi, tiba-tiba Karatoigar memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka semua. Dan di tenda suku Kai, pertemuan masih berlanjut. Para Bey bertanya pada Kurdolu, bagaimana jika Sulamasya tidak kembali? Bagaimana jika Karatoigar menipunya dan menyerang kita? Belum sempat Kurdolu menjawab, Haime Hanem keluar lagi dari tenda dan berkata dengan sarkas, bagaimana akhir masalah suku ini kita tidak tahu. Untuk memperlihatkan keberanian kalian, kalian menunggu kepala suku kalian mengorbankan dirinya. Kita tidak mengetahuinya hingga saat ini. Jika Sulamasya melihat ini ketika pulang dari pertemuan, aku yakin ia akan senang melihat sikap kalian. Lalu di tempat pertukaran, Karatoigar terus memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan membunuh Ertugrul serta rombongannya. Namun pasukannya tidak ada yang bergerak ataupun melakukan apa yang ia perintahkan. Menyadari apa yang terjadi, ia pun berteriak kepada mereka bahwa mereka telah berkhianat. Kemudian ia memerintahkan pasukannya yang masih loyal dengannya untuk menyerang Ertugrul dan pasukannya. Namun Ertugrul berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Ksatria Dogan segera menahan Karatoigar dengan sebelah pedang di lehernya. Karatoigar pun berkata pada Ertugrul bahwa kakaknya Gundoldu masih ditahan olehnya. Dan tak lama kemudian Gundoldu, Sarabora, dan Afsin pun datang. Ternyata ketika Ertugrul menginterogasi Afsin Bey mengatakan bahwa ia telah bertahun-tahun menjadi pemimpin tinggi di pasukan Seljuk. Kemudian takdir mempertemukannya kepada pangeran. Tujuan dan tugasnya sekarang hanyalah melindungi pangeran dan keluarganya. Aku sudah menghubungi prajurit yang bekerja sama dengan Karatoigar. Inilah situasinya Ertugrul, kata Afsin Bey. Lalu Ertugrul pun berkata bahwa itu juga sama dengan keinginannya. Ia ingin melindungi sukunya, keluarganya, Halime dan keluarga Halime. Jadi tujuan kita itu sama, mari kita lawan Karatoigar itu bersama. Lalu beritahu aku Afsin Bey, prajurit yang kau hubungi seberapa bergunanya mereka. Afsin Bey pun menjawab, biarkan aku jelaskan Ertugrul, jika Karatoigar membutuhkan pasukan untuk melindunginya, maka ia tidak akan mendapatkannya. Lalu dengan giroh semangatnya, Ertugrul pun berkata pada Afsin Bey, hari ini mari kita berjuang sebagai syuhada melawan orang zalim. Dan inilah kesaksian dari sesama syuhada, semoga Allah menolong kita. Lalu di tenda suku Kai pun masih berlanjut. Kurdolo pun menjawab pertanyaan Haime Hanem. Ia berkata, tentu kami membahas hal-hal mendesak mengenai perkemahan dan keselamatannya, tapi ini juga tempat Sulamasya. Kemudian ia mengatakan tidaklah benar membuat ibu Haime Hanem terganggu. Dia sudah cukup menderita. Ini salah kita, mari kita lanjutkan ke tendaku. Lalu tanpa malu ia meminta para bey untuk memindahkan tanda kepala suku Kai ke tendanya. Setelah berhasil mengalahkan Karatoigar, Ertugrul beserta rombongannya pun singgah di istana Karatoigar. Di sana Ertugrul dan Numan sedang berbincang-bincang. Numan mengatakan bahwa ia dan keluarganya harus segera keluar dari wilayah Seljuk. Bukan demi aku, tapi demi anakku yang tidak berdosa. Dengan sedikit kecewa, namun Ertugrul pun memahaminya. Ertugrul pun mengatakan bahwa itulah yang terbaik bagi semua orang. Afsin Bey mengatakan bahwa Ertugrul perlu memberinya beberapa kuda dan perlengkapan. Namun Ertugrul memiliki ide lainnya. Ia mengatakan setelah pemakaman prajuritnya, ia akan berbicara pada ayahnya untuk meminta mengikut sertakan mereka dalam perjalanannya ke Aleppo, sehingga ia dan kesatrianya dapat memastikan Numan dan keluarganya sampai dengan selamat. Lalu sebelum Ertugrul melanjutkan ke perkataannya, Numan memotongnya. Ia mengatakan terima kasih kepada Ertugrul dan juga berkata bahwa ia berhutang budi padanya dan keluarganya. Dan pada malam harinya, Halime singgah di dalam tenda Ertugrul dengan kegelisahannya menunggu keluarganya dan Ertugrul. Tidak hanya itu pula, di istana Karatoigar, Ertugrul pun merasakan hal yang sama. Namun ketika Ertugrul sedang melamun dengan kekhawatirannya, ia menyadari bahwa Deli Demir belumlah tidur. Ia menanyakan pada Deli Demir mengapa ia tidak tidur. Lalu Deli Demir malah balik bertanya pada Ertugrul. Ertugrul pun mengatakan kegelisahannya pada Deli Demir. Kita sudah berhasil, tapi ada yang mengganggu pikiranku. Bagaimana Karatoigar bisa mengetahui kita ada di sana?
Deli Demir pun mengatakan bahwa apa yang mengganggu pikiran Ertugrul juga mengganggu pikirannya. Lalu Deli Demir menceritakan pada Ertugrul bahwa pada malam ketika mereka menyelinap ke tenda Halime, yang membuatnya menjauh dari tenda adalah Kurdolu. Aku tidak bermaksud untuk mencurigai siapapun termasuk Kurdolu, tapi ini menyangkut ke perkemahan. Jadi ia ingin Ertugrul tahu. Ertugrul pun tampak marah mendengar hal itu. Keesokan paginya, para bey suku Kai sedang berkumpul di tenda Kurdolu. Mereka menanyakan di manakah Sulaimansyah. Mereka mengatakan bahwa Karavan telah diserang. Namun di manakah jenazah para prajurit kita? Lalu Kurdolu yang berusaha untuk memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya, ia pun berkata bahwa untuk saat ini bukanlah waktunya untuk berduka cita. Belum ada kabar yang datang ke perkemahan tentang Sulaimansyah dan para prajurit kita. Lalu salah satu bey pun bertanya, apa yang harus kita lakukan Kurdolu? Kurdolu pun mengatakan, aku mengingatkan kalian sebelum mengatakan apa yang ada di kepalaku. Aku mengingatkan kalian bahwa Sulaimansyah menyerahkan tanggung jawabnya kepadaku. Janjiku adalah janji kepala suku kita. Lalu ia melanjutkan bahwa hatinya tidak tenang mengenai keberangkatan mereka ke Aleppo, ke tempat lain sekalipun. Namun belum sempat ia melanjutkan, bunyi tabu genderang terdengar ke seluruh perkemahan, menandakan kedatangan seseorang. Ternyata Sulaimansyah bersama rombongannya dan juga bersama tawanannya mereka, Karatoigar, tiba ke perkemahan suku Kai. Semua masyarakat menyambutnya, namun Gundoldu yang tampak tidak senang, ia segera kembali ke tendanya. Masyarakat yang melihat Karatoigar meminta keadilan atas kematian keluarga dan prajurit mereka, tapi Sulaimansyah menghentikan mereka dan mengatakan, jangan melakukan hal yang bukan mencerminkan kita. Dia akan diadili, keputusan akan diambil sesuai dengan tradisi. Lalu mereka mengikat Karatoigar di tiang tinggi di depan tenda suku Kai utama. Halime pun menyambut kedatangan keluarganya, dan juga Haime Hanem menyambut Sulaimansyah. Lalu Sulaimansyah bersama Haime Hanem segera kembali ke tenda mereka. Lalu ketika sampai di tenda suku Kai, Sulaimansyah terkulai lemah dan kehilangan keseimbangannya. Lalu apa yang akan terjadi dengan Sulaimansyah? Silakan saksikan video selanjutnya.